Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kali ini di pagi hari ini saya ngopi pagi sekaligus ingin sedikit membahas tentang hiruk pikuk Piala Dunia yang kali ini diselenggarakan di Qatar ya, termasuk benua Asia. Dalam beberapa pertandingan yang sudah bisa kita saksikan bersama, ada satu fenomena yang cukup menarik ya menurut saya, karena ternyata tim-tim Asia banyak melakukan hal yang luar biasa yang mungkin selama ini dianggap tim yang underdog ya biasanya kalau melawan tim-tim Eropa ataupun tim Amerika Latin, kita ini selalu kalah ya di awal-awal pertandingan ya. Alhamdulillah ini ada cerita yang cukup menarik, bisa kita lihat di sana. Arab Saudi yang pada awal laga melawan Argentina, yang meskipun secara permainan ya didominasi oleh Argentina ya, karena memang Argentina diisi oleh pemain-pemain top dunia, termasuk diantaranya Lionel Messi yang kita sudah tahu sendiri ya. Jadi Lionel Messi ini termasuk pemain top dunia, sering mendapatkan predikat pemain terbaik ya. Namun namanya persepak bolaan itu adalah permainan tim ya, permainan tim ini. Dan kalau orang bilang itu bola itu bulat jadi meskipun selama pertandingan itu banyak dikuasai oleh Argentina, namun hasil akhir Arab Saudi mampu memenangkan dengan skor 3-2 ya. Terlepas dari apakah itu unsur keberuntungan atau tidak, yang jelas yang namanya pertandingan itu ada yang menang, ada yang kalah. Dan pada saat itu Arab Saudi menunjukkan prestasi yang luar biasa, dan tentunya ini kebanggaan yang ya tak ternilai bagi masyarakat atau bangsa Arab tentunya, yang bisa sampai menaklukkan tim sebesar atau sehebat Argentina. Kemudian juga kemarin juga kita saksikan Iran ya, Iran yang termasuk juga di Piala Dunia, tentunya termasuk tim underdog, dan itu di pertandingan awal itu juga dibantai oleh Inggris dengan skor 6-2. Namun alhamdulillah di pertandingan berikutnya juga mampu bangkit dan mampu mengalahkan tim besar ya, Wales ya, itu termasuk yang saya kira bukan tim kacangan ya, tim hebat juga ya, karena di sana juga banyak pemain-pemain hebat. Tapi alhamdulillah pada saat itu juga Iran mampu membungkam Wales dengan skor 2-0. Kemudian yang Jepang, wah ini hebat lagi nih, akhirnya siapa ya, Matsubasa itu tim dengan Kapten Matsubasa kalau di film-film animasi ya. Memang ternyata faktor fisik ya, faktor fisik yang selama ini mungkin sering dijadikan alasan sebagai kendala di dalam sebuah pertandingan sepak bola tentunya. Ternyata Jepang mampu membuktikan dengan juga membungkam tim raksasa Eropa ya, tim Panzer Jerman dengan skor yang juga bagus ya. Di situ bisa kita apa ya namanya, khususnya saya yang orang Indonesia ya, secara keseluruhan dalam satu benua Asia ini merasa bangkit bahwa kita sebenarnya ada kemampuan, kita ada ya, kalau kita bisa ya, kalau kita semangat, kalau kita memang yakin, ternyata itu bisa merubah prediksi yang selama ini tidak mungkin terjadi ya, itu bisa terjadi. Maka saya kira ini sebagai pelecut ya bagi kita bangsa Indonesia yang selama ini prestasi olahraganya belum begitu merata ya. Baru di yang bicara di kancah internasional itu hanya beberapa cabang ya, yang
kita kenal biasanya bulu tangkis, kemudian tinju, kemudian juga apa itu ya, panjat tebing ya, dan apa, memanah dan lain-lain itu yang tapi tidak banyak, dan itu pun belum begitu apa istilahnya stabil gitu ya. Nah, untuk sepak bola nah, yang sering kita lihat di Indonesia ini, kalau di usia-usia masih di bawah 20 tahun kita sudah luar biasa sebenarnya perkembangannya, dan sering menjuarai Piala Asia Tenggara itu ya, ya apa itu yang U19 ya, yang U15 bahkan sampai menembus di level lebih luas lagi Pak, ya, di kejuaraan dunia. Namun ketika sudah di usia senior, nah ini yang menjadi kendala di Indonesia ini, nampaknya perlu dikaji ulang ya. Kalau saya orang awam ya yang sering nonton pertandingan itu, yang memang sangat terpengaruh dan perlu dibenahi adalah sisi mental ya, jadi sisi mental, karena bisa dilihat kadang permainannya bagus ya, kemudian kadang-kadang seperti tidak ada koordinasi gitu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang uplak-upluk gitu ya. Uplak-upluk, jadi nggak jelas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fisik ya, fisik ya. Jepang sudah membuktikan fisiknya luar biasa, dan itu orang Asia. Postur tubuhnya juga enggak setinggi-tinggi orang Eropa ataupun Amerika Latin, tapi mampu membuktikan. Nah, untuk itu kita juga harus belajar kepada mereka, supaya persepak bolaan di Indonesia ini juga akan berkembang baik, kemudian berprestasi di kancah internasional, syukur bisa tembus Piala Dunia, dan pada akhirnya bisa mengangkat trofi Piala Dunia, meskipun mungkin sekarang baru dalam angan-angan ya, tapi itu harus ada, karena itu adalah sebuah semangat, sebuah cita-cita dan harapan, dan faktor-faktor di luar sana ternyata ada kemungkinan bahwa kita bisa. Nah, ini yang harus kita lakukan, kita kembangkan ya. Jadi memang sepak bola ini olahraga yang khusus menurut saya, karena banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil, selain untuk sebagai sebuah upaya persahabatan ya antar negara, tapi juga bisa menunjukkan kemajuan suatu negara ya. Jadi kalau sepak bolanya bagus, biasanya negara itu juga dalam kondisi bagus ya, dalam semua sisi ya. Jadi dari sisi finansial itu juga mantap ya kan, pembinaannya juga berjalan dengan lancar ya, terkonsep dengan baik, dan ada nilai-nilai yang juga di situ ada nilai kerjasama ya, kerjasama tim terutama, yang itu bisa betul-betul menginspirasi dalam kehidupan di masyarakat. Jadi itu sekilas ulasan saya di Jodrono, adanya penghelatan akbar ya Piala Dunia kali ini yang diselenggarakan di Qatar, salah satu negara di kawasan benua Asia. Dan ada beberapa catatan yang menarik ya, karena Qatar itu adalah negara dengan tentunya mayoritas umatnya beragama Muslim, maka di sana juga ada kesan-kesan, pesan-pesan agar kita juga senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh agama ya, dan nilai-nilai lain yang luar biasa. Terima kasih, bersama saya di Jodrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.